Jika moms habis melahirkan dan haidnya belum kunjung-kunjung datang, moms tidak perlu khawatir karena itu memang proses normal. Apalagi jika moms memberikan ASI yang eksklusif, yang sering. Semakin sering pemberian ASI, semakin lama pula mens akan kembali. Karena apa? Karena hormonnya yang belum seimbang. Hai Moms, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Kali ini saya akan membahas mengenai haid pasca melahirkan. Mau tahu video lengkapnya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu loncengnya. Jadi itu semua tergantung bagaimana pola pemberian ASI si ibu terhadap bayinya. Umumnya orang yang memberikan ASI, hormonnya yang memproduksi ASI yaitu prolaktin itu dapat menekan hormon yang menyebabkan mens yaitu estrogen dan progesteron menjadi tidak seimbang. Semakin sering dia memberikan ASI, semakin ketekan hormon tersebut, semakin dia tidak mens. Tetapi kalau ASInya sedikit atau dia malas memberikan ASI, contohnya mungkin tidak malas, setelah 6 bulan si bayi sudah mendapat makanan pendamping ASI. Sehingga contohnya kayak bubur saring dan segala macamnya. Jadi pemberian ASI-nya itu sudah tidak 3-4 jam sekali. Itu hormon prolaktinnya sudah makin menurun. Dua hormon yang lain ini estrogen progesteron makin meningkat dan itu bisa merangsang munculnya menstruasi kembali. Sekali lagi itu semua tergantung. Jika semakin sering dia memberikan ASI dan semakin lama dia memberikan ASI, biasanya kembali menstruasinya juga akan semakin lama. Tetapi umumnya di Indonesia ini kan ibu-ibu yang bekerja biasanya kan setelah 3 bulan habis melahirkan dia sudah harus ngantor. Jadi ASInya itu dia pumping. Itu tidak akan sebagus ketika si bayi menghisap langsung ke payudaranya. Dan setelah 6 bulan bayi itu sudah dapat makanan pendamping ASI. Jadi tentunya dia minum ASInya semakin jarang lagi. Semakin jarang pemberian ASI, semakin rendah hormon prolaktin, semakin besar kemungkinan dia kembali mens. Nah, ada juga hal-hal lain juga tergantung dari si ibunya tadi. Umpamanya berat badannya meningkat tajam nih habis melahirkan, ya kan? Agak sedikit gemuk istilahnya. Nah, itu juga bisa bikin hormonnya tidak seimbang. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda kapan dia mendapat waktu mensnya. Tapi umumnya biasanya tuh setelah 6 bulan. Karena setelah 6 bulan itu kan ASI tidak full, sudah ada makanan yang lain. Nah itu yang kadang-kadang bikin hormon sudah mulai kembali normal secara perlahan-lahan. Secara umum tidak ada, tetapi memang ada beberapa orang mengeluhkan, dok, kenapa setelah habis melahirkan haid saya tidak sama sebelumnya? Ada yang bilang saya lebih banyak, ada yang bilang saya malah jarang-jarang dapat haid. Nah itu memang banyak faktor ya, yang berperan di situ yang pasti faktor hormonal. Seperti yang tadi sudah saya katakan, orang yang habis melahirkan, kemudian si ibu hamil ini overweight, dan kemudian habis melahirkan masih cukup gemuk, nah itu juga bisa mengganggu keseimbangan hormonnya. Sehingga bisa saja yang kemudian dia dulunya mensnya teratur sebulan sekali, ini menjadi agak 1,5 bulan sekali. Nah itu juga faktor-faktor itu bisa menjadi pembeda. Tetapi umumnya tidak seperti itu. Jadi kalau dia dulu sebelum melahirkan normal, biasanya sehabis menyusui, sudah berhenti menyusui, pun akan kembali normal. Jadi ada kondisi kalau orang Indonesia bilang tuh nyundul. Nyundul dalam artian dia tidak mens karena lagi memberikan ASI, tetapi suatu ketika dia merasa badannya tidak enak. Terus dia merasa payudaranya kok makin kenceng, badannya kok kayak saya waktu hamil awal-awal dulu dia tes pack atau positif. Itu bisa. Nah, kondisi ini memang jarang, makanya biasanya dokter itu ketika sudah melewati masa nifas 6 minggu atau 40 hari, suka memberikan konseling tentang kontrasepsi untuk meminimalisir resiko nyundul ini. Kenapa bisa nyundul? Ya itu karena faktor hormonal yang naik turun. Dia berpikir dia tidak mens karena masih ASI, ternyata hormonnya pada saat itu tidak seperti biasanya. Keluar sel telur, subur, pada saat berhubungan bisa terjadi kehamilan. Nah, bagaimana kalau hamil? Ya nggak ada masalah. Bagaimana kalau sebelumnya sesar? Ya sudah, nanti melahirkan sesar lagi. Cuman memang secara sosial, kalau dia hamil lagi, waktu
yang berkualitas untuk anak yang sebelumnya itu menjadi berkurang. Di mana mestinya dia masih bisa main sampai anaknya kurang lebih 1 tahunan, ini ya dia mungkin karena dia lagi hamil, dia mungkin ada mual-mual, dia harus lebih banyak istirahat, jadi quality time dengan anak sebelumnya itu menjadi sedikit berkurang. Jika seorang ibu yang pasca melahirkan dan menyusui belum dapat mens, menurut saya itu nggak usah dikhawatirkan. Yang penting, satu, kalau dia tidak mau hamil, jangan lupakan kontrasepsi agar menghindari kemungkinan-kemungkinan hamil yang tidak terencana, hamil yang terlalu cepat, atau orang awam bilang istilahnya nyundul gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Itu bukan penyakit. Banyak orang awam berpikir kalau tidak mens itu darah mensnya tertinggal, darah kotor tertinggal di dalam rahim. Itu tidak seperti itu. Yang benar adalah darah itu tidak terbentuk karena hormon yang tidak seimbang. Jadi tunggu aja, nanti biasanya setelah sudah berhenti menyusui, beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian berhenti, hormon kembali normal, nanti mensnya akan kembali normal juga. Jika Mams suka dengan video yang barusan Mams saksikan, jangan lupa di like, komen, dan share.